A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa ngaji bareng selapanan. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, kita masih di bab 1 kitab Lubabul Hadis. Yang membawa buku silahkan dibuka. Yang membawa buku silahkan dibuka. Saya akan bacakan lanjutan dari hadis kemarin. Silahkan untuk diikuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ulangi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukarramun. Ulangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukarramun. Oke, terjemahannya. Wa qala, dan berkata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu, muliakanlah, sudah ketemu hadisnya yang bawah bukunya? Yang bawah ya. Oke. Akrimu, muliakanlah, al ulama, para ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, indallah, di sisi Allah. Oh, halaman berapa ya? Halaman bukunya beda. 6 ya. Halaman 6, di saya halaman 5. Baris kedua dari atas. Kalau yang bukunya model kayak gini halaman 5. Kalau model yang satu lagi halaman 6, baris kedua dari atas. Ada 3 model ternyata. Ada yang modelnya kayak gini, ada yang sampulnya agak ini, macam-macam ya. Sudah ketemu belum? Ahad Pon ya, Ahad Pon kitab Lubabul Hadis. Bukunya di bawah. Sayang kalau udah beli hanya disimpan di lemari. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, indallah, di sisi Allah. Ketemu ya? Itu kurama'u, mulia. Kurama
mulia. Mukarramuna dan dimuliakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, muliakanlah para ulama karena sesungguhnya para ulama itu di sisi Allah sangat mulia dan dimuliakan. Karena ulama itu merupakan pewaris Nabi yang menjaga agama, eksistensi keilmuan Islam itu adalah para ulama. Ketika manusia menghormati Nabi, maka tentunya ketika Nabi sudah meninggal, sebagai penggantinya adalah memuliakan pewarisnya, yaitu para ulama. Dulu seperti yang pernah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, adab seorang santri kepada gurunya diantaranya adalah memuliakan gurunya, di mana Nabi Musa waktu itu ketika nyantri berguru kepada Nabi Khidir juga mengikuti perintahnya Nabi Khidir, menghormati beliau. Para sahabat kita, para tabi'in, tabi'in juga sangat menghormati para gurunya. Imam Ahmad bin Hambal itu punya guru yang namanya Abu Daud. Waktu itu Ahmad bin Hambal ini sudah seorang alim, sudah terkenal menjadi seorang yang pintar, seorang ulama. Namun apa? Ketika gurunya datang, beliau langsung berdiri menyambut gurunya, membawakan kudanya sampai Abu Daud turun, kemudian kudanya ditambatkan, baru kemudian diajak untuk masuk ke majelis atau ke rumah beliau. Ketika gurunya pulang, sama, bersegera Ahmad bin Hambal ini keluar majelis untuk mengambil kudanya gurunya Abu Daud, untuk kemudian didekatkan kepada Abu Daud sehingga gurunya naik ke kudanya. Luar biasa adabnya para ulama. Suatu kali Ahmad bin Hambal ini punya anak, satu namanya Abdullah, satu namanya Said. Said ini meninggal dunia. Ahmad bin Hambal itu punya rekan ulama luar biasa, namanya Ibrahim Al-Harbi. Namanya Ibrahim Al-Harbi. Anaknya Ahmad bin Hambal yang namanya Said ini meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia, maka Ibrahim Al-Harbi ini datang untuk takziah. Ketika datang untuk takziah, Abdullah melihat beliau. Waktu itu Abdullah sedang duduk. Ketika melihat Ibrahim Al-Harbi datang, apa yang dilakukan? Langsung berdiri dan menyambut kedatangan Ibrahim. Ibrahim kaget, ngapain? Wah, kenapa engkau harus berdiri segala, menyambut kedatangan saya segala? Maka apa yang disampaikan oleh Abdullah, demi Allah, andai Ahmad bin Hambal sekarang di sini pun, tentu Ahmad bin Hambal akan berdiri untuk menyambut Anda. Sebagai adab, upaya penghormatan kepada para ulama. Bahkan dulu para guru-guru kita ketika datang, para ulama kita datang, ada yang sampai bawakan barang-barangnya, menatakan kletek sendalnya dan lain sebagainya. Itu upaya mereka untuk menghormati para ulama. Suatu kali di sebuah majelis, Imam Syafi'i sedang mengajar. Tiba-tiba datang di majelis beliau itu orang tua yang kelihatannya itu enggak alim-alim amat, ya orang biasa. Tapi apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Tiba-tiba Imam Syafi'i ini langsung berdiri,
langsung datang menjemput, langsung memeluk dan mencium tangannya. Murid-murid Imam Syafi'i pada kaget, pada heran. Ini siapa wahai Imam Syafi'i? Perasaan beliau biasa-biasa saja, bukan seorang alim, tapi kenapa engkau menyambutnya sedemikian rupa, memeluknya, mencium tangannya? Kenapa wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, orang ini adalah guru saya. Lu kaget sahabat, murid-muridnya, santrinya Imam Syafi'i. Baru tahu kok Imam Syafi'i berguru pada orang yang biasa. Emang beliau mengajarin apa wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, suatu kali saya ini sedang belajar fikih, tapi saya belum tahu perbedaan terkait bab anjing ya. Perbedaan anjing yang masih anak-anak dengan anjing dewasa. Saya tanyakan kepada orang ini menjawab, ciri-ciri anjing dewasa adalah bahwa kalau kencingnya kaki satu dinaikkan, oh berarti sudah dewasa. Nek nguyu isih ngompol biasa wah cilik iki. Kan belum dewasa. Maka ketika dia sudah mengajari saya ini, saya hormati karena dia telah mengajari saya sebuah ilmu. Maka para ulama mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapapun yang telah mengajariku satu huruf, maka bagiku saya itu seperti hamba sahayanya milik dia. Dia perintahkan apapun kepada saya, suruh membantu, ya saya lakukan, karena saya bagaikan hamba sahayanya dia, karena dia telah mengajariku hanya satu huruf. Loh, satu huruf itu bukan sembarangan. Gara-gara satu huruf A, B, C, D, E, F, G kita jadi bisa membaca, kita bisa sekolah, kita bisa mengetahui banyak ilmu pengetahuan. Dari mana? Hanya dari alif, ba, ta, tha, jim. Hanya dari A, B, C, D, E, F, G. Karena dari alif, ba, ta, tha, jim itulah kemudian kita bisa ngaji Al-Quran. Sementara barang siapa yang membaca Al-Quran, maka satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikan. Kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bukan, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harf. Jadi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, kali 3 kita membaca alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Luar biasa. Taunya dari mana kita bisa mendapatkan 30 kebaikan? Guru kita yang hanya mengajarin, menurut kita ngajarin Iqra. Loh, Iqra itu luar biasa. Dari Iqra Anda mendapatkan ilmu untuk bisa membaca Al-Quran, mendapatkan banyak kebaikan dari bacaan Al-Quran. Maka benar kata ulama bahwa siapapun yang telah mengajari kita satu huruf, maka sesungguhnya dia itu merupakan orang yang harus selalu kita hormati. Di dunia Islam, di Islam itu tidak ada yang namanya mantan guru, itu enggak ada. Oh itu dulu mantan guru saya, oh enggak ada kok guru kok mantan. Nah, karena guru itu selamanya guru kita. Yang dulu ngajari kita Iqra, yang dulu ngajari kita alif bata, yang dulu ngajari kita 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya guru kita selamanya sampai beliau meninggal tetap guru kita. Maka kita harus selalu menghormati beliau yang telah mengajari kita. Bagaimana kita bisa menghormati para ulama? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya kita itu dapat menghormati ulama. Menghormati ulama itu bukan hanya dengan cium tangan, bukan. Bukan hanya kemudian datang peluk, bukan. Itu salah satu. Tetapi di antara hal lain banyak sekali cara menghormati ulama adalah dengan belajar kepada beliau. Jika ada persoalan, kita tanyakan kepada beliau. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan segala sesuatu yang kiranya engkau tidak tahu kepada para ulama. Kemudian apa yang diajarkan oleh para ulama itu kita praktekkan sedapat mungkin, jika memungkinkan kita ajarkan kepada orang lain. Para guru-guru kita, semua guru tanpa terkecuali,
itu sangat bangga ketika anak didiknya itu sukses, ketika anak didiknya itu pinter. Bahkan ketika anak didiknya itu lebih pinter dari dia, mereka bangga. Oh dulu itu murid saya itu waktu SD. Oh dulu itu saya pernah ngajarin dia waktu dia di kelas 6. Oh dia di SMP Muhammadiyah 1, waktu di SD Parakan. Nah kan gitu. Bangga guru itu. Meskipun hanya mengajari hal-hal yang menurut kita sederhana. Jadi belajar. Yang kedua, selain kita belajar kemudian menyebarkan ilmunya, kita bertanya kepada beliau ketika ada persoalan, kita juga mengunjungi, berziarah. Maka jangan heran ketika ada ulama banyak tamunya. Kalau di dalam tradisi Islam klasik sering disebut istilah itu ngalap berkah. Ngalap berkah para ulama. Kok iso? Ya iso. Dulu tuh biasa para ulama kita itu untuk mengunjungi ulama lainnya, sesama ulama padahal. Untuk apa? Saling diskusi bersama, saling belajar bersama, ngalap berkah. Jadi dan itu pahalanya besar. Menziarahi, mengunjungi para ulama itu pahalanya sangat besar. Jangan sekali-kali, andai pun kita berbeda dengan ulama, karena kita sudah mungkin suatu kali ilmu kita sudah lebih tinggi seumpama, jangan sekali-kali menghinakan guru kita, kualat. Maka ada istilah luhumul ulama'i masmumah, yang namanya dagingnya para ulama itu beracun. Jangan sekali-kali menghina para ulama. Wah, itu tuh ulama dia mendekati pemerintah hanya cari jabatan kedudukan supaya menjadi menteri di pemerintahan. Oh jangan gitu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati para ulama kita. Karena tidak semua ulama yang mendekati pemerintah itu pasti jelek. Belum tentu. Belum tentu juga orang yang meminta jabatan itu jelek. Belum tentu juga. Nabi Yusuf alaihi salam karena merasa bahwa beliau punya kafaah, punya kemampuan untuk menata negara, maka ketika beliau mimpi mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di Mesir akan terjadi krisis ekonomi selama 7 tahun, maka Nabi Yusuf mendatangi raja, meminta kepada raja supaya beliau jadi menteri. Karena beliau menyadari hafidun amin, orang yang menjaga, yang dapat dipercaya, yang amanah, yang bisa manajemen, yang bisa mengelola keuangan negara. Beliau mengajukan diri untuk menjadi menteri. Boleh, boleh. Kalau memang punya kemampuan seperti itu. Sehingga kita tidak mudah mengklaim, oh ini ulama jelek, oh ini ulama buruk, oh ini ulama hanya cari muka, oh ulama ini hanya cari kedudukan. Belum tentu. Kita harus selalu berhusnudzon kepada para ulama. Jangan sekali-kali menghina, merendahkan atau mencaci atau bahkan mengkriminalisasi istilahnya para ulama. Saya katakan tadi, luhumul ulama'i masmumah. Daging para ulama itu beracun. Nanti kualat, nanti kena akibatnya. Bisa cepat di dunia, bisa. Dilalai masalah, dilalai kecekel pemerintah, dilalai kena kasus. Kenapa? Dulunya dia suka menghina-hinakan para ulama. Sangat mudah bagi Allah itu. Kalau di dunia dia tidak terkena laknatnya, di akhirat kena laknatnya. Kenapa? Ulama ini pewaris Nabi. Mengganggu para ulama, menghina-hinakan para ulama, itu sama artinya kita itu mengganggu, menghina pewaris Nabi. Dulu Imam Malik itu terkenal ya, Imam Malik. Dengan kitab Muwatta'nya itu sangat terkenal di mana-mana. Orang datang belajar kemana-mana kepada Imam Malik. Suatu kali berita kemasyhuran kepandaian Imam Malik ini sampai kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang khalifah pengen belajar kepada Imam Malik. Kemudian dikirimlah utusan kepada Imam Malik untuk kemudian memerintahkan kepada Imam Malik datang ke Baghdad untuk mengajari khalifah, presiden ya,
Harun Ar-Rasyid. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Kata Imam Malik, santri itu ya harus datang ke sini. Ibaratnya sumur, timbo itu lurus sumur, bukan sumur yang cari timba. Ketika dijawab seperti itu, apakah Harun Ar-Rasyid marah? Tidak. Wah, aku kan presiden. Enak, wah, kalau saya perintahkan Anda datang, ya harus datang sekarang. Kalau nggak datang saya tangkap. Oh, nggak gitu. Ketika Imam Malik mengatakan, wahai khalifah, kalau engkau ingin belajar sama saya, silakan datang ke Madinah, belajar sini sama saya. Bukan saya yang datang kepada Anda. Harun Ar-Rasyid tidak marah. Maka beliau cari kesempatan waktu musim haji untuk kemudian bisa haji di Baitullah. Setelah itu datang ke Madinah. Setelah di Madinah nyantri kepada Imam Malik. Imam Malik punya majelis di Masjid Nabawi. Ngaji ya seperti inilah, ngaji seperti di Masjid Al-Manar. Punya halakoh istilahnya. Waktu itu Harun Ar-Rasyid datang awal. Santrinya Imam Malik ketika melihat Harun Ar-Rasyid sudah duduk di bawah, sementara Imam Malik belum datang, gusar. Waduh, Imam Malik belum datang, ini presiden, ini khalifah. Langsung segera bergegas datang mengetuk pintunya Imam Malik dan mengatakan, wahai Imam Malik, Harun Ar-Rasyid sudah datang. Tolong segera engkau menemui beliau. Kata Imam Malik, loh dia kan santri. Meskipun dia posisinya sebagai khalifah, sebagai presiden, Amirul Mukminin, tapi dia kan datang ke sini buat nyantri. Sabar. Belum waktunya jamnya belajar, tunggu dulu. Jangan kemudian mentang-mentang menjadi khalifah, kemudian dia ke sini hendak belajar, mengatur saya, nggak bisa. Di Baghdad dia khalifah, tapi di sini dia santri saya. Kemudian Imam Malik datang, meskipun dia seorang khalifah, hormat kepada Imam Malik, langsung berdiri menyalami Imam Malik, luar biasa. Padahal seorang khalifah pemimpin umat Amirul Mukminin, tapi dia tidak merasa bahwa saya ini seorang presiden, enggak. Dia tetap merasa posisi saya di sini adalah santri. Karena sebagai santri maka saya harus menghormati guru saya, yaitu Imam Malik. Suatu kali di Mesir, kalau banyak cerita seneng. Presiden Mesir waktu itu yang masih hidup waktu itu Husni Mubarak. Husni Mubarak ini jadi presiden Mesir sejak tahun 79 meninggal ya, 1981 setelah Sadat, jadi tahun 80-an. Sampai kemarin belum lama, tahun 2011-an terjadi revolusi di demonstrasi besar-besaran di Mesir. Waktu beliau sedang kuat-kuatnya menjadi presiden, suatu kali beliau membuat acara dan memanggil Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi itu ulama besar Al-Azhar, pakar tafsir, ahli tafsir, ulama yang sangat tawadhu Imam Sya'rawi ini. Beliau menulis tafsir judulnya Khawatir Asy-Sya'rawi. Wah, berjilid-jilid, ada kalau 20-an jilid. Pakar tafsir. Sewaktu di depan, Husni Mubarak meminta kepada Syekh Sya'rawi untuk memberikan nasihat kepada Husni Mubarak, sang presiden. Syekh Sya'rawi langsung berdiri, maju ke depan. Presiden di sampingnya. Apa yang dilakukan presiden? Ya karena dia merasa santri, dia diam saja begini, diam aja. Sya'rawi nepuk-nepuk bahu dia, wahai presiden, engkau ini presiden, engkau ini punya amanah yang berat. Saya akan menyampaikan kepada Anda apa adanya. Bisa jadi tahun depan saya sudah nggak ketemu sama Anda lagi. Bisa jadi tidak akan lama lagi saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah presiden yang amanat. Jangan begini. Luar biasa, diteplok-teplok sama Syekh Sya'rawi. Ya biasa saja, dia cuma diem, senyum, ya hadir itu apa? Baik. Rendah. Karena posisi ulama itu lebih tinggi dari posisi presiden. Syekh Sya'rawi ketika beliau itu punya majelis di Masjid Al-Azhar seperti di sinilah gitu. Yang duduk di bawahnya ini para profesor, kadang para menteri.
ikut belajar bersama beliau. Para menteri ini tidak merasa, oh saya kan menteri. Oh enggak, dia di depan Syekh Sa'rawi itu murid, santri. Jadi enggak sombong, enggak boleh. Karena ketika kita berada di majelis ilmu, posisinya kita semuanya sama. Syekh Sa'rawi ini tawaduknya luar biasa. Suatu kali Syekh Sa'rawi ini berjalan, diundang untuk ngisi ceramah. Di jalan ada rasa ujub sedikit. Ada rasa ujub sedikit. Langsung karena dia merasa, loh kok saya ujub? Ujub itu apa? Membanggakan di sini. Wah saya ini ulama ya. Astagfirullah kok ini. Langsung kerasa. Apa yang dilakukan Syekh Sa'rawi pas lewat di jalan, turun dari mobil, lihat masjid, langsung ke masjid, sholat. Oh enggak sholat. Kemana? Ke kamar mandi, bersihin kamar mandi, ngosein WC. Ada orang lewat, ini kok kayaknya kok Syekh Sa'rawi ya katanya. Kok bersihin WC tapi enggak benar Syekh Sa'rawi. Tapi kok ngikatin WC gitu. Ternyata wah benar Syekh Sa'rawi gitu. Ketika usai membersihkan WC ditanya Syekh Sa'rawi, "Wahai Syekh, wahai Kiai, engkau kan ulama besar kamu bersihin WC, ini ceritanya gimana ini?" Apa jawaban Syekh Sa'rawi? Tadi waktu saya lewat, saya merasa ada rasa ujub di hati saya. Sedikit rasa ujub, maka untuk menghapus dosa saya sengaja turun di sini, saya ke masjid bukan untuk salat, untuk membersihkan WC. Mudah-mudahan dengan itu hati saya menjadi bersih. Itu Syekh Sa'rawi, ulama besar. Beliau itu sering mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu uang miliaran dari Qatar, dari mana-mana. Tapi uang itu nggak pernah di tangan beliau. Tolong langsung salurkan ke anak yatim. Tolong bangunkan masjid. Tolong bangunkan asrama santri di Al-Azhar. Tolong, begitu aja dia. Kalau dapat duit itu nggak pernah di tangan, cuma lewat untuk ini. Makanya kalau kita ke Mesir ada bangunan-bangunan Mekah di asrama namanya asrama Bu'os. Itu wakafnya Syekh Sa'rawi. Hadiah dari mana? Bangun ini. Hadiah dari mana? Bangun. Orangnya sangat tawadhu. Ini ulama kontemporer zaman sekarang lah ya. Ada juga seperti itu. Banyak di Muhammadiyah juga banyak. Buya Syafi'i juga tawadhunya luar biasa. Menemui Buya Syafi'i itu cukup tunggu aja di masjid waktu sholat, pasti akan datang beliau. Ayahnya kita Haidar Nasir juga tawadhunya luar biasa. Yang paling terkenal Bapak R. Fakhruddin yang hanya jualan bensin eceran. Ketua PP jualan bensin eceran. Ini biasa aja nggak gengsi, tapi kita harus menghormati para ulama. Kalau di tetangga sebelah ketika ada pengajian, nah, kalau kita janganlah di sini nggak usah. Ketika ada pengajian, kiainya datang semua langsung mahalul qiyam, tala'al badru alaina mithaniyadil wada'. Berdiri semuanya menyambut kedatangan kiai. Saya pernah digituin, kaget juga saya. Di suatu tempat diundang pengajian, datang pas mau naik panggung sholawatan semua, kaget juga saya. Semua berdiri, ada juga. Saya nggak saya videokan, itu momen langka. Iya, karena di kita kan nggak. Itu bukan berarti apa-apa, bukan. Itu wujud untuk memang menghormati para ulama. Boleh? Ya boleh. Baik. Sedikit lagi ya, setelah itu kita tanya jawab. Tambah satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ikutin. Man nadhara ila wajhil alimi nadhratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Sekali lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadhratan fa fariha biha
Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Baik, kita terjemahkan. Wa qala apa? Sudah sering. Dan telah berkatalah siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, oh udah pada tahu, lama-lama bisa bahasa Arab. Nadhara yang melihat, nadhara yang melihat. Ana anzur ilaika, saya memandangmu. Ana anzur ila wajhika, saya memandang wajahmu. Nadhara melihat, ila ke. Kalau illa pakai tasdid kecuali, la ilaha illallah kecuali. Kalau ila, ana adhabu ila al masjidi, saya pergi ke masjid. Nadhara ila, melihat ke. Wajhil alimi, wajhi wajah. Ini bahasa Indonesia nih. Wajhi wajah. Al-alimi, orang alim. Nadharatan, satu pandangan. Sak kecelapan. Ting. Nadharatan, satu pandangan. Fa fariha, maka senanglah. Fa fariha, maka senanglah, biha dengannya, dengan pandangan, biha dengannya. Khalaqa, menciptakanlah. Khalaqa, menciptakan. Siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Min, dari. Min, dari. Tilkan nazrati, pandangan itu. Malakan, malaikat. Malakan, malaikat. Yastaghfiru, yang memohon ampun. Yastaghfiru, yang memohon ampun. Lahu, kepadanya. Lahu, kepadanya. Ila, ke. Ila, ke. Tadi sudah. Yaumil qiyamati, hari kiamat. Atau sampai juga boleh, sampai hari kiamat. Yaumil qiyamah, hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saya ulang, dan bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa nadhara, yang melihat, ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, nadharatan, dengan satu pandangan, fa fariha, maka banggalah ia, senanglah ia, biha, dengan melihat para ulama tersebut. Khalaqallahu, maka Allah akan menciptakan, mintilkan nadhrati, dari pandangan itu, malakan, malaikat, yastaghfiru, yang memohonkan ampun, lahu, baginya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat.
Jadi ketika ada seseorang hanya sekedar memandang satu wajah orang alim sebentar aja, melihat sebentar aja, waduh Masya Allah ya ada Syekh Sya'rawi, senang dia, ada Syekh Sya'rawi datang nih. Pandangan ini dari pandangan yang kita senang ini, Allah akan ciptakan malaikat yang akan memohonkan ampun kepada dia sampai hari kiamat. Ya Allah, malaikatnya langsung, ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa si fulan, ya terus gitu doa. Kerjaannya itu nggak capek. Oh enggak, malaikat gini aja, ya Allah ampunkanlah dosa ini, nggak capek. Sampai hari kiamat. Itu artinya apa? Saking mulianya seorang alim, seorang ulama. Ini hadis ini menunjukkan bahwa kita itu bukan sekadar menghormati ulama, tetapi juga memang anjuran kita untuk senang. Karena orang kalau sudah senang, lama-lama akan mendekat. Kalau sudah mendekat, akan mengambil sesuatu, akan meminta sesuatu, akan istifadah, mengambil manfaat. Kan seperti itu. Jadi awalnya manandang, kok seneng, besok datang ke Masjid Al-Furqon, ngantuk turu, ora apa-apa. Si ngantuk, sidip-sidip, sesuk teko meneh mulai melek, sesuk teko meneh mulai nggo bukune catat kan itu. Sedikit. Maka Allah akan ciptakan malaikat untuknya yang selalu menemani dia, selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Dari pandangan yang senang ini kelak di akhirat akan menjadi saksi, menjadi hujah dia di hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma senang doang, tapi nanti tahu-tahu ketika berhadapan dengan Allah di sidang ada amal yang sangat baik yang nemanin dia. Heran dia, kok ada amal ini siapa? Saya ini dulu pandanganmu. Pandangan apa ya? Dulu engkau tuh memandang ulama dan senang. Oh ternyata jadi amal baik yang menemani dia di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Maka cintailah para ulama, hormati para ulama, jangan hinakan ulama. Kalau udah menghinakan ulama itu bahaya. Sekarang zaman medsos, zaman media sosial, zaman Facebook, gampang sekali orang itu menuduh ini begini, nuduh ini begini, nuduh ini begini. Berbeda dengan para ulama itu boleh, biasa. Yang nama Imam Abu Hanifah berbeda dengan ulama lain, biasa. Yang nama Abu Hanifah punya murid namanya Asy-Syaibani, Abu Yusuf. Abu Yusuf punya murid namanya Imam Syafi'i. Antara Abu Yusuf dan Imam Syafi'i sering debat, sering beda. Tapi perbedaannya itu tidak mengurangi mereka menghormati satu sama lain. Imam Syafi'i itu berguru pada Imam Malik, tetapi pada akhirnya Imam Syafi'i pendapat-pendapatnya berbeda dengan Imam Malik. Biasa saja, tidak ada masalah. Tetapi satu sama lain tetap saling menghormati. Imam Syafi'i punya murid Abu Daud Adz-Dzahiri, punya murid Ibnu Hanbal. Ujung-ujungnya Ibnu Hanbal berbeda dengan Imam Syafi'i, Abu Daud juga berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi apakah satu sama lain saling mencerca? Tidak, saling menghormati. Kalau yang satu datang luar biasa hormatnya. Suatu kali Syekh siapa namanya? Habib Ali Al-Jufri, salah seorang ulama dai besar di Yaman, sedang ngisi halakoh ngaji seperti ini, ngaji santrinya banyak di bawah. Tiba-tiba saja datang gurunya, siapa? Ramadan Al-Buti datang. Kaget dia, wah Syekh Ramadan Al-Buti datang. Meskipun dia itu seorang alim, Habib Ali Al-Jufri, tapi dia tahu ini guru dia. Tapi apa Ramadan Al-Buti? Dia disuruh ke depan, langsung semua orang berdiri meminta Syekh Ramadan Al-Buti duduk di depan. Enggak mau, saya mau duduk, ngelemprak di belakang. Akhirnya disuruh di depan, ngelemprak di depan. Enggak mau, harus di depan, ini guru saya itu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti? Saya datang ke sini bukan untuk ngajar. Saya di sini itu untuk belajar dengan Syekh Habib Ali Al-Jufri. Bayangin, seorang guru belajar sama muridnya karena merasa santrinya muridnya ini juga luar biasa keilmuannya. Punya cara dakwah yang sangat memikat, memukau, enak didengarkan. Syekh Ramadan Al-Buti ingin belajar dan tidak pernah merasa sombong. Wah, aku kan gurune. Mestinya orang enggak. Saya akan belajar kepada beliau dengan penuh ketawaduan. Yang namanya Anda kalau lihat para ulama Al-Azhar saling ketemu, Masya Allah, para ulama Al-Azhar kalau langsung pelukan, saling nunduk satu sama lain, saling Anda yang lebih berhak, Anda yang lebih berhak.
Kalau suruh duduk ada hanya kursi satu kursi, akan rebutan, silahkan. Jadi saling ithar namanya. Silahkan Anda di atas, semua ingin duduk di bawah. Enggak ada yang mau duduk di atas, semua ingin duduk di bawah, ingin ngelemprak karena merasa dia itu ulama, dia lebih berhak dari saya. Tapi yang satu juga sama, dia itu lebih berhak dari saya. Akhirnya apa? Ngelemprak kursi ini, nganggur. Iya, itu ulama Azhar kayak gitu. Luar biasa. Jadi ketawaduannya, penghormatannya terhadap ulama lain luar biasa. Syekh Ali Jum'ah kalau ketemu dengan para ulama, Syekh Habib Ali Al-Jufri, luar biasa seperti itu. Jadi kita belajar dari teladan-teladan para ulama kita. Terkadang ini, kalau di Muhammadiyah itu kan sangat egaliter ya, sangat egaliter. Jadi terkadang antara seorang alim dan orang yang tidak alim, antara ulama dengan bukan ulama itu nggak kelihatan. Sama kita itu yang anggap momennya Syekh ya, Profesor Haidar Nasir di samping kita mungkin agak biasa saja dianggap egaliter. Jadi penghormatan terhadap ulama itu jadi kurang gitu loh. Dengan bapak ayahanda kita kadang jadi kurang gitu loh. Mereka kita lagi ngaji, ada seorang alim datang di masjid kita dianggap biasa saja gitu. Kalau di tetangga sebelah, wah ini seorang alim, langsung berdiri semua, dikasih tempat dan sebagainya. Sangat dihormati. Itu karena egaliternya kita. Ya egaliter itu bagus, tapi kalau berlebihan juga kurang baik. Kalau berlebihan kurang baik. Karena teladan para ulama kita tidak seperti itu. Meskipun para ulama kita itu merasa alim, merasa ada yang lebih alim dan sebagainya, mereka tidak pernah memperlakukan gurunya atau orang yang lebih tinggi ilmunya atau orang alim biasa-biasa saja. Itu tidak pernah. Kalau kita terlalu egaliter, jadi ya dianggap biasa-biasa saja gitu. Kalau di tetangga sebelah kita malah ya mungkin lebih berlebihan, sehingga air minumnya kalau kita minum ya bahwa dia itu sakit TBC ya jadi rebutan kan ya, untuk tabarukan boleh tabarukan itu boleh ya. Tapi ya jangan terlalu berlebihan, itu aja. Yang kita juga jangan terlalu berlebihan di dalam menyikapi sistem egaliter kita. Terlalu egaliter, ulama sama enggak ulama dianggap sama, ya beda kok. Satu orang, Allah aja membedakan kok. Allah saja membedakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, itu kan firman Allah. Apakah sama orang alim dan tidak alim? Beda kata Allah. Allah saja membedakan, kita kok menyamakan. Wah biarin dia ngomong apa terserah. Ya jangan begitulah. Ini umpamanya ya. Ini maka di kita meskipun egaliternya kita jangan ya terlalu vulgar, jangan terlalu. Jadi seakan-akan antara ulama dan non ulama dianggap sama, itu jangan sampai. Karena Allah pun membedakan. Allah saja membedakan. Nah, hadis-hadis sebelumnya bisa kita lihat bagaimana perbedaan antara alim ulama dengan orang awam. Seperti perbedaannya antara bintang gemintang dengan planet. Ya beda, bintang itu mengunculkan cahayanya sendiri, planet itu enggak ada cahaya, cuma memantulkan cahaya, beda kan gitu. Allah saja membedakan, Rasul saja membedakan, masa kita menyamakan kan gitu. Ya memang beda kan gitu. Baik, sudah jam 7 kita buka tanya jawab sekiranya ada pertanyaan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah ibu atau bapak yang mau menanyakan kepada Ustaz. Itu ada satu di belakang, ibu-ibu. Al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Yang namanya ulama pewaris para nabi itu bukan hanya ulama agama. Ini harus digarisbawahi ya. Ini profesor di bidang fisika, ya ulama, harus kita hormati selayaknya kita menghormati para ulama agama, kiai. Karena kata ulama di dalam hadis itu, sekarang kita kalau memandang kata ulama kan seakan-akan kiai saja. Enggak. Ulama dalam hadis itu ya pakar dalam ilmu apapun, tetapi syaratnya dia itu adalah ulama yang memang dia itu bertakwa kepada Allah, dia muslim bertakwa kepada Allah, bukan orang-orang yang ulama yang kafir yang kerjaannya nggak jelas, bukan. Jadi boleh dia itu fisikawan, boleh itu pakar geologi, boleh itu
pakar astronomi dan lain sebagainya. Tetapi ulama ini memang benar-benar memegang teguh agama. Ya sholat ya kalau kan ketahuan sholat ora ya ora tau sembahyang ya kita tetap hormat pada ilmunya, tetapi ya tidak termasuk standar yang diletakkan oleh hadis Nabi tersebut. Menghormati ulama. Ulama itu di sini adalah boleh fisikawan, boleh pakar astronomi, boleh macam-macam, tetapi mereka yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini saja, belakangan ternyata sekarang saja para fisikawan, para macam-macam banyak yang tidak dekat dengan agama, ngakunya sih Islam tetapi kadang kurang. Dulu zaman Khilafah Abbasiyah, Umayyah dan lain sebagainya, ketika ilmu itu berkembang pesat, yang namanya para ulama, Ibnu Sina itu ya tawaduknya luar biasa, ngibadahnya luar biasa. Ibnu Sina itu kalau ingin memecahkan persoalan, sholat malam, kemudian lihat ini matematiknya piye cara memecahkan ini, astronomi ono persoalan gini piye cara memecahkan ini. Ya ulama temenan loh, meskipun pakar astronomi, tapi yang ibadah ya luar biasa gitu. Bukan yang kalau bukan hanya kalau sudah tahu ini ilmu umum kemudian dia lepas dari agama. Ini karena faktor sekularisasi ilmu di barat. Di barat yang kemudian memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu sains itu. Jadi kalau orang ingin belajar agama ya belajar agama, kalau umum ya umum kan gitu. Padahal di dunia Islam itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua itu ilmu agama. Maka yang namanya ulama adalah semua yang pakar terhadap bidang tertentu, tetapi dia itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu disebut pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi itu bukan hanya kiai. Pewaris Nabi itu ya fisikawan, ya pakar astronomi, ya pakar matematik, ya pakar robotik, ya pakar komputer dan sebagainya. Tetapi dia bertakwa kepada Allah, menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya. Kalau dia itu ternyata akhlaknya enggak baik, menghina orang lain dengan mudah, merendahkan orang lain dan lain sebagainya, ikut mengkriminalisasi para ulama lain, nah dan lain sebagainya, nah, ini tidak masuk di sini. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Iya. Jadi misalnya kita hanya mengaji hal-hal kecil, itu apakah juga termasuk ulama? Kalau kata ulama itu arti aslinya itu adalah para ulama pakar di bidangnya. Maka perlu kita bedakan antara dai dan ulama. Dai dan ulama. Kalau dai dia 1-2 hadis bisa dia sampaikan. Dia ngajar Iqra bisa dia sampaikan. Ini mungkin baru dia ustadz bolehlah, guru bolehlah, atau dai bolehlah. Tetapi untuk sampai ke derajat ulama mungkin belum. Ulama ini pakar ilmu yang menjaga agama, yang paham berbagai macam pengetahuan persoalan. Kalau umpamanya fisika, berarti dia pakar dalam bidang fisika, profesor di sana, pakar. Itu namanya ulama, alim. Maka kalau di Mesir yang disebut ulama itu ya bukan hanya ahli agama. Di Mesir ya, di Arab secara umum kalau kita sebut para ulama, maka mereka mengatakan ulama fisika, ulama biologi, ulama geologi, mereka semua disebut ulama. Di Indonesia saja ulama jadi kiai. Tapi ketika mereka terus disebut ulama, itu berarti para pakar. Satu. Yang kedua, dari mana kita tahu pakar? Dari pengakuan ulama lain. Pengakuan ulama lain. Jadi ulama lain akan mengatakan, ini alim loh orang ini. Kalau yang mengatakan itu orang ulama lain atau pakar lain, berarti itu benar. Kalau yang bilang wong bodoh, belum tentu. Kan gitu, karena dia sering cuit-cuit di sosmed pada ilmunya copy paste, wah itu ulama. Belum tentu ilmunya copy paste kan gitu. Jadi ulama itu memang pakar, ulama yang di bidangnya, orang yang mempunyai keahlian di bidangnya, bukan sekadar kiai saja. Kalau sekedar ngajar Iqra itu guru, tapi kita tetap harus menghormati dia, karena dia guru kita yang mengajarkan kita, yang memberikan ilmu kepada kita, harus tetap kita tinggikan, kita hormati, kita muliakan. Tetapi yang dimaksud ulama adalah pakar terhadap persoalan tertentu. Wallahu a'lam. Tambah satu lagi, kalau di Arab itu biasanya ada julukan. Julukannya itu al-imam umpamanya. Kalau udah al-imam, makanya kan kita pernah dengar Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau sudah julukannya al-imam itu udah
kepakarannya luar biasa. Imam Sya'rawi. Syekh Sya'rawi itu cuman LC S1 cuman. Hanya S1. Pernah di Syekh Jadul Haq ditanya, "Wahai Syekh Jadul Haq, kenapa Syekh Sya'rawi kok tidak dikasih doktor penghormatan? Kan dia kepakarannya luar biasa, kok nggak dikasih dokter penghormatan?" Apa jawab Syekh Jadul Haq? Kalau dia dikasih dokter penghormatan, siapa yang mau nguji beliau? Oh, dia sudah sangat pakar. Dia di antara kita yang lebih pakar dari beliau itu siapa? Ya cukuplah beliau. Julukannya apa? Al-Imam. Imam. Kemudian ada lagi julukannya Hujjatul Islam. Kalau di kitab kuning ada namanya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Yang ngasih julukan Hujjatul Islam siapa? Para ulama. Apa arti Hujjatul Islam? Hujjahnya, argumennya orang Islam. Jadi kalau ada yang bertanya, ini yang akan di depan, yang akan ngasih jawaban. Kalau sudah dia ngasih jawaban, kalah semua. Ada lagi namanya Sultatul Ulama. Sultatul Ulama itu pemerintahannya para ulama lah, pemimpinnya para ulama. Nah, ini jadi para ulama itu untuk mengakui ulama lain pakar itu memberikan gelar huwa hujjatul ulama, dia itu hujahnya para ulama. Huwa sultatul ulama, dia itu pemimpinnya para ulama. Huwa imam, dia itu imam. Huwa syekh. Jadi banyak gelar-gelar itu. Itu gelar-gelar itu lebih tinggi dari profesor. Belum tentu loh profesor itu gelarnya itu imam, belum tentu. Banyak di Al-Azhar itu profesor. Tapi yang digelari imam hanya Syekh Sya'rawi. Hanya beberapa orang. Karena ini keilmuannya lebih tinggi dari para profesor. Itu Syekh Sya'rawi kalau ngajar di masjid kayak gini, para profesor juga banyak yang duduk bersimpuh di depan dia. Karena kepakarannya. Jadi kepakaran ini yang mengakui adalah para ulama lain. Dan biasanya ulama lain itu sebagai wujud penghormatan atau pengakuan itu akan memberikan gelar-gelar tertentu kepada para ulama lainnya. Kalau di Indonesia biasanya sih jarang yang seperti itu. Tapi kalau di Arab, iya. Profesor Haidar Nasir, pakar sosiologi. Ustadz Adi Hidayat, ilmu yang sangat luar biasa. Ya kan? Nah, kalau saya belum, saya masih santri. Santri saya. Silakan. Ya, kan M itu apa? Majelis Ulama-i Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Dia biasanya untuk masuk di sana akan mengirimkan surat rekomendasi. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk MUI. Ada rekomendasi ini cocok ini untuk masuk ke MUI. Nanti dikirim ke Ormas, tolong kirimkan berapa orang untuk masuk ke MUI. Nanti Ormas akan pilih. Kayaknya yang cocok itu si ini. Nah, itu nanti akan masuk ke MUI untuk ikut di dalam Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Muhammadiyah di mana? Anggota Majelis Tarjih. Para ulama. Benar. Dengan konteks hadisnya, dengan penghormatan yang dilakukan dengan umat sekarang ini, bagaimana larangan Nabi tadi? Benar. Kata Nabi, saya ini bukan kaisar Romawi, maka kalian jangan berdiri menyambut saya. Maksudnya apa? Itu bentuk ketawaduan. Bentuk ketawaduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi namun demikian para sahabat tetap sangat hormat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kadang para sahabat membawakan sendalnya dan lain sebagainya. Banyaklah yang dilakukan para sahabat untuk tetap menghormati karena dia Rasul itu. Ada satu sahabat namanya itu Said Al-Khudri. Said Al-Khudri ini kalau ketemu Rasul itu yang hormat banget dong dia. Rasul ngajak salaman, jabat tangan. Dia itu malu-malu. Di saat itu gini-gini ragu-ragu itu. Maka kata Rasul, wahai Said Al-Khudri, kenapa kamu ajak jabat tangan kok kayak malu-malu? Enggak enak ya Rasulullah. Kenapa enggak enak? Tangan saya penuh kapalan. Loh kenapa kok kapalan? Kerjaan saya itu mukulin batu, tukang batu. Nah, mukulin batu, sehingga tangan saya kapalan. Enggak layaklah saya itu berjabat tangan dengan engkau wahai Rasulullah. Sambil hormat kepada Rasulullah. Mana lihat tanganmu? Jangan ya Rasulullah, enggak enak, malu. Mana akhirnya ditarik tangannya sama Rasulullah SAW, dilihat kapalnya. Apa yang dilakukan Rasul? Dicium tangannya. Rasul itu sangat jarang mencium tangan orang.
Ini tangan Sa'id Al-Khudri itu termasuk tangan yang dicium oleh Rasulullah. Maka kata Rasul, tangan kamu ini yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Nah, ternyata nukang batu itu sunnah Rasul ya. Nah, jadi tukang batu habis ini. Nah, itu apa? Hormat, tetap Sa'id Al-Khudri hormat kepada Rasulullah. Istilahnya itu mau jabat tangannya izin loh, karena merasa tangannya itu kapalan gitu. Jadi meskipun Rasul itu mengajarkan supaya tidak menghormati beliau, tetapi sahabat tetap hormat kepada beliau karena beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu kali ada sahabat yang ingin ketemu Rasul. Kalau kita di Arab itu kita enggak heran, di Mesir itu enggak heran. Kalau orang Arab itu kalau ketemu temannya ngomong tuh teriaknya dari sini sampai Temanggung kedengeran. Muhammad, teriak-teriak ngomong biasa tuh teriak-teriak itu orang Arab itu. Tidak. Ya ini kok ada orang Arab Badui ingin ketemu sama Rasul. Manggilnya apa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Enggak hormat belas kan? Ya Rasul kan dipanggil gitu, ya gimana gitu. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat Al-Qur'an, la tarfa sautakum fauqa sautin nabi. Jangan engkau itu meninggikan suaramu di hadapan suara Nabi. Kalau kamu mengajar Nabi ya Rasulullah, Allah saja, Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan ya Muhammad, tapi kata Rasul yang digunakan atau an-Nabi, kata an-Nabiyu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalat kepada an-Nabi. Siapa? Muhammad. Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad, enggak. Tapi alan Nabi, menghormati Allah saja, menghormati Nabi. Lah ulama ini pewarisnya Nabi. Ulama ini pewarisnya, maka kita menghormati ulama juga selayaknya dia sebagai seorang ulama. Allah saja menghormati kok. Apalagi kita yang orang awam. Wallahu a'lam. Yang lain? Udah jam 7:10 menit. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.